Halo sobat yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi pembelajaran abad 21 pada mata pelajaran di sekolah. Yang saya hormati dosen pengampu Ibu Lisa Rukmana MPD. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Cendana NR Nababan dengan NIM A1A222-028 dari kelas R003C tahun 2022. Nah, sebelum masuk pada materi inti, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari pembelajaran abad 21 pada mata pelajaran di sekolah. Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak setiap individu, sehingga terjadi perubahan dari yang tidak tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Pembelajaran abad 21 memiliki perbedaan dengan pembelajaran abad di masa lalu. Dahulu pembelajaran dilakukan tanpa memperhatikan standar, sedangkan kini memerlukan standar sebagai acuan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pendidikan abad 21 bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu masyarakat bangsa Indonesia yang sejahtera dan bahagia, dengan kedudukan yang terhormat dan setara dengan bangsa lain dalam dunia global, melalui pembentukan masyarakat yang terdiri dari sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu pribadi yang mandiri, berkemauan, dan berkemampuan untuk mewujudkan cita-cita bangsanya. Nah, materi yang kita bahas pada rumusan masalah ini adalah yang pertama, apa konsep dari belajar dan pembelajaran abad 21? Yang kedua, apa saja prinsip pokok pembelajaran pada abad 21? Yang ketiga, model pembelajaran pada abad 21. Materi yang pertama, konsep belajar dan pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 dituntut berbasis teknologi untuk menyeimbangkan tuntutan zaman era milenial dengan tujuan nantinya peserta didik terbiasa dengan kecakapan hidup abad 21. Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Greenstein 2012 menyatakan bahwa peserta didik yang hidup pada abad 21 harus menguasai keilmuan, berketerampilan metakognitif, mampu berpikir kritis dan kreatif, serta bisa berkomunikasi atau berkolaborasi yang efektif. Keadaan ini menggambarkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Oleh karena itu, pemerintah merancang pembelajaran abad 21 melalui kurikulum 2013 yang berbasis pada peserta didik. Pendidik menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah di sekolah-sekolah menerapkan pembelajaran abad 21. Materi yang kedua yaitu prinsip pokok pembelajaran pada abad 21. Prinsip pokok pembelajaran abad 21 dalam buku Paradigma Pendidikan Nasional Abad 21 yang diterbitkan Badan Standar Nasional Pendidikan atau BNSP, atau membaca isi Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses. BSNP merumuskan 16 prinsip pembelajaran dan harus dipenuhi dalam proses pendidikan abad ke-21. Sedangkan Permendikbud nomor 65 tahun 2013 mengungkapkan 14 prinsip pembelajaran terkait dengan implementasi kurikulum 2013. Sementara itu, Jennifer Nicole menyederhanakannya ke dalam 4 prinsip pokok pembelajaran abad ke-21 yang dijelaskan dan dikembangkan seperti berikut ini. Yang pertama, instruction should be student concrete.
Pengembangan pembelajaran menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Peserta didik ditempatkan sebagai subjek pembelajaran yang secara aktif mengembangkan minat dan potensi yang dimilikinya. Peserta didik tidak lagi dituntut untuk mendengarkan dan menghafal materi pelajaran yang diberikan pendidik, tetapi berupaya mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan kapasitas dan tingkat perkembangan berpikirnya sambil diajak berkontribusi untuk memecahkan masalah-masalah nyata yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, education should be collaborative. Peserta didik harus diajarkan untuk bisa berkolaborasi dengan orang lain, berkolaborasi dengan orang-orang yang berbeda dalam latar budaya dan nilai-nilai yang dianutnya. Dalam menggali informasi dan membangun makna, peserta didik perlu didorong untuk bisa berkolaborasi dengan teman-teman di kelasnya. Dalam mengerjakan suatu proyek, peserta didik perlu dibelajarkan bagaimana menghargai kekuatan dan talenta setiap orang serta bagaimana mengambil peran dan menyesuaikan diri secara tepat dengan mereka. Yang ketiga, learning should have context. Pembelajaran tidak akan banyak berarti jika memberi dampak terhadap kehidupan peserta didik di luar sekolah. Oleh karena itu, materi pelajaran perlu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Pendidik mengembangkan metode pembelajaran yang memungkinkan peserta didik terhubung dengan dunia nyata atau real world. Pendidik membantu peserta didik agar dapat menemukan nilai, makna, dan keyakinan atas apa yang sedang dipelajarinya serta dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Pendidik melakukan penilaian kinerja siswa yang dikaitkan dengan dunia nyata. Yang keempat, school should be integrated with society. Dalam upaya mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang bertanggung jawab, sekolah seyogyanya dapat memfasilitasi peserta didik untuk terlibat dalam lingkungan sosialnya. Misalnya, mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat di mana peserta didik dapat belajar mengambil peran dan melakukan aktivitas tertentu dalam lingkungan sosial. Peserta didik dapat dilibatkan dalam berbagai pengembangan program yang ada di masyarakat, seperti program kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, dan sebagainya. Selain itu, peserta didik perlu diajak pula mengunjungi panti-panti asuhan untuk melatih kepekaan empati dan kepedulian sosialnya. Materi yang selanjutnya adalah model pembelajaran abad 21. Ada beberapa model pembelajaran yang layak untuk diaplikasikan dalam pembelajaran abad 21. Namun yang paling populer dan banyak diimplementasikan adalah model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning dan Inquiry Based Learning. Yang pertama, PJBL atau Project Based Learning merupakan model belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Pembelajaran berbasis proyek dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahaminya. Melalui PJBL, proses inquiry dimulai dengan memunculkan pernyataan penuntun atau yielding question dan membimbing peserta didik dalam proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam kurikulum. Pada saat pertanyaan terjawab, secara langsung peserta didik dapat melihat berbagai elemen utama sekaligus berbagai prinsip dalam sebuah disiplin yang sedang dikajinya. PJBL merupakan investigasi mendalam tentang sebuah topik dunia nyata. Hal ini akan berharga bagi atensi dan usaha peserta didik.
Yang kedua, inquiry based learning. Kata inquiry berasal dari bahasa Inggris yang berarti mengadakan penyelidikan, menanyakan keterangan, melakukan pemeriksaan, atau menurut Iqbal dan Hasan Salidi tahun 2003 halaman 323. Sedangkan menurut Gulo tahun 2005 halaman 84, inquiry berarti pernyataan atau pemeriksaan dan penyelidikan. Dalam inquiry terdapat keterlibatan siswa untuk menuju ke pemahaman. Lebih jauh disebutkan bahwa keterlibatan dalam proses belajar akan berdampak pada perolehan keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk pemecahan masalah, yakni menemukan jawaban dari pernyataan yang selanjutnya digunakan untuk membangun pengetahuan baru bagi mahasiswa. Inquiry didefinisikan sebagai usaha menemukan kebenaran informasi atau pengetahuan dengan bertanya. Seseorang melakukan proses inquiry dimulai ketika lahir sampai dengan ketika meninggal dunia. Proses inquiry dimulai dengan mengumpulkan informasi dan data melalui panca indera, yakni penglihatan, pendengaran, sentuhan, pengecapan, dan penciuman. Pendekatan inquiry based learning adalah suatu pendekatan yang digunakan dan mengacu pada suatu cara untuk mempertanyakan, mencari pengetahuan atau informasi, atau mempelajari suatu gejala. Pembelajaran dengan pendekatan inquiry based learning secaranya selalu mengusahakan agar siswa selalu aktif secara mental maupun fisik. Materi yang disajikan guru bukan begitu saja diberitahukan dan diterima oleh siswa, tetapi siswa diusahakan sedemikian rupa sehingga mereka memperoleh berbagai pengalaman dalam rangka menemukan sendiri konsep-konsep yang direncanakan oleh guru. Nah, sampai sudah di penghujung materi. Di sini saya akan menyimpulkan tentang materi pembelajaran abad 21 dalam belajar di sekolah. Kesimpulannya adalah pembelajaran di abad 21 ini memiliki perbedaan dengan pembelajaran yang di masa lalu. Untuk mengembangkan pembelajaran abad 21, pendidikan harus memulai langkah, yaitu pendidik harus memulai langkah perubahan, merubah pola pembelajaran tradisional yang berpusat pada pendidik menjadi pola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Sekian materi pembahasan saya. Terima kasih.